Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isyatir Ainul Yakin dengan NIM E1E02410017. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang terkenal di Bima Nusa Tenggara Barat yang berjudul Wadu Tanda Rahi, karya oleh Alan Malingi. Alkisah, pada zaman dahulu ada suatu legenda di Bima Nusa Tenggara Barat. Di sana terdapat sebuah desa yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Warga di sekitar sana berpenghasilan dari hasil bertani dan berkebun. Di desa itu pula hiduplah sepasang suami istri bernama Ompu Wila dan Ina Male. Ompu Wila dan Ina Male merupakan sepasang suami istri yang sudah tua dan mereka bekerja sebagai seorang petani. Ompu Wila dan Ina Male memiliki seorang putra lelaki yang bernama Langgusu. Langgusu merupakan laki-laki yang sangat bertanggung jawab, baik, dan sangat menghormati kedua orang tuanya. Di ladang sebelah ada sosok gadis yang bernama Langgini. Langgini merupakan sosok gadis yang hidup sebatang kara. Ia dibesarkan dan diangkat oleh seorang laki-laki yang bernama Ompu Wila. Karena kecantikan dan kebaikan yang dimiliki oleh Langgini ini, membuat laki-laki di desanya menginginkannya sebagai seorang istri. Akan tetapi, Langgini tidak memberikan kesempatan kepada lelaki yang ingin mendekatinya. Pada suatu hari, Langgusu sedang bekerja di sawah bersama Ina Male dan Ompung Garo. Di tengah pekerjaannya, dia terhenti karena melihat sosok gadis yang cantik dan rupawan, yaitu Langgini. Langgini yang ingin datang memberikan makan siang untuk Ina Male dan Ompu Garo pun juga tak menyangka akan bertemu dengan sosok Langgusu. Sejak saat itulah benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Setiap hari mereka bertemu dan saling beradu kasih dengan melontarkan patung bojo. Paiwaradou malau esewura, kandadiku ka ferontara di WHO kainggomi ungarindi ai. Tilo aku maru sebala ai mamore, bakawaraku pahumu di lingga pohu. Doro maleme kulang kalima, oi madei lampa kaindai dua. Batu caurani tibade doro manai. Peralau kai mudencii kai banawa mada. Waraku siwe sabua sampailah kampo sebae. Ralo aku lamban cora au babalumba. Balumba manae batu caurane baluba maanco ndai mancua anca. Setelah beberapa hari mengenal Langgini, Langgusu pun selalu memikirkan Langgini. Dan ia berniat untuk pergi bertamu ke rumah Langgini. Saat kedatangan Langgusu ke rumahnya Langgini, Ompu Wila menerima dengan sangat baik kedatangan dari Langgusu. Dan Langgusu pun mengutarakan keinginannya untuk mempersunting Langgini. Tetapi Ompu Wila memberikan sebuah syarat untuk Langgusu, yaitu harus menyerahkan beberapa ikat padi, buah-buahan, dan mendirikan rumah. Dan Langgusu pun menyanggupin persyaratan yang diberikan oleh Ompu Wila. Kemudian Langgusu pun pulang dari rumahnya Langgini. Saat Langgusu tiba di rumahnya, ia pun menceritakan kepada kedua orang tuanya terkait dengan niatnya tersebut. Saat orang tuanya mendengar niat dari Langgusu pun, mereka sangat terkejut atas apa dari niatnya Langgusu ingin menikahi Langgini. Tetapi karena keinginan dari anaknya, kedua orang tuanya pun menyetujui Langgusu untuk menikahi Langgini. Seiring berjalannya waktu,
Akhirnya Langgusu pun dapat menyelesaikan persyaratan dari Ompu Wila. Dan Langgusu dan Langgini pun akhirnya menikah. Setelah Langgini dan Langgusu menikah, mereka pun menempati rumah yang sudah dibangun oleh Langgusu, yang merupakan syarat dari Ompu Wila untuk mereka menikah. Akhirnya, Langgusu dan Langgini pun meninggalkan orang tuanya masing-masing dan mereka memilih untuk hidup bersama. Setelah 2 bulan pernikahan, Langgusu merasa tidak ada yang berubah dari pernikahan mereka. Langgusu sering pergi melaut, dan ketika ia berada di tengah laut, ia pun memikirkan bahwa ia ingin pergi merantau ke goa di Makassar untuk memenuhi kehidupannya dengan Langgini. Setelah pulang melaut, Langgusu pun menceritakan keinginannya untuk merantau kepada istrinya Langgini. Dan saat mendengar keinginan suaminya, Langgini pun sangat tidak setuju untuk menyetujui suaminya ini pergi merantau. Setiap hari, Langgini selalu menangis dan memikirkan hal itu. Kemudian, Langgusu pun selalu merayu dan meyakinkannya, sehingga Langgini pun akhirnya menyetujui keinginan dari Langgusu. Dan tibalah hari di mana Langgusu pun berangkat untuk merantau. Dan orang tuanya pun terkejut bukan main mendengar atas apa yang diinginkan oleh Langgusu ini. Akan tetapi, karena keinginan dari Langgusu, akhirnya orang tuanya pun menyetujui Langgusu untuk pergi merantau ke Makassar. Ketika kapal yang membawa Langgusu akan segera berangkat, Langgusu pun memberikan pasapu munca kepada Langgini. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tak pernah ada kabar dari Langgusu. Dan musibah yang menimpa Langgini pun datang bertubi-tubi. Ompu Wila meninggal karena bencana alam yang melanda di kampung mereka. Disusul lagi dengan kematian dari Ompu Nggaru. Kini, tinggallah 2 sosok perempuan yang lemah demi menyambung hidupnya. Langgini bekerja di sawah-sawah dan ladang demi menyambung hidupnya dan mendapatkan seporsi makanan. Seiring berjalannya waktu, Ina Male pun sering sakit-sakitan dan Ina Male pun memiliki keinginan untuk bertemu Langgusu. Akan tetapi, sebelum Ina Male bertemu dengan Langgusu, keinginannya pun tidak tercapai karena Ina Male meninggal dunia. Langgini kini hanya tinggal sebatang kara. Ia bekerja keras untuk menyambung hidupnya. Suatu hari, ada seorang sahabat yang datang menawarkan Langgini untuk bekerja di pelabuhan. Langgini pun bekerja menjaga warung yang sudah ditawarkan oleh sahabatnya ini. Ketika Langgini bekerja di pelabuhan, ia sangat berharap akan mendapatkan informasi dari suaminya. Setelah beberapa hari Langgini bekerja di warung itu, ada sebuah kapal besar yang bersandar di pelabuhan tersebut. Kapal itu dari Makassar. Setelah kapal bersandar, turunlah awal kapal dan pemilik dari kapal tersebut untuk makan. Langgini pun melayani awak-awak kapal serta juragan dari kapal tersebut. Tak disangka-sangka, karena kecantikan yang dimiliki oleh Langgini ini membuat juragan dari kapal tersebut jatuh hati terhadap Langgini. Juragan kapal itu pun mencari tahu Langgini dari sahabatnya ini. Akhirnya, sahabatnya Langgini ini pun menyampaikan apa maksud dari juragan kapal itu. Akan tetapi, Langgini sama sekali tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh sahabatnya ini. Langgini pun sama sekali tidak tergiur atas apa yang ditawarkan oleh juragan awak kapal. Akhirnya,
Sahabat Langgini ini pun menjebak Langgini dan memfitnah Langgini melakukan perbuatan terlarang bersama dengan juragan awak kapal tadi. Karena fitnah yang disebarkan oleh sahabatnya Langgini, warga desa pun sangat marah dan menuduh akibat perbuatan yang Langgini lakukan. Akhirnya, warga pun berpikir bencana yang terjadi di desanya tersebut terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh Langgini dengan juragan kapal tersebut. Karena tidak tahan dengan cacian, makian, dan fitnah dari orang-orang di kampung. Akhirnya, Langgini pun pergi ke sebuah gunung yang menghadap ke arah pantai. Akhirnya, teman-teman Langgusu pun merasa kasihan kepada Langgini atas apa yang dideritanya. Langgini, Om Puwila, Ina Male, dan Om Punggaro telah menghadapi berbagai macam penderitaan setelah kepergian Langgusu. Mereka pun menceritakan kepada Langgusu bahwa Ina Male, Om Punggaro, dan Om Puwila telah meninggal dunia. Ketika mendengar cerita teman-temannya itu, Langgusu pun merasa sangat bersalah. Langgusu pun ingin pulang ke kampung halamannya dan ia mengutarakan kepada tuannya. Dan tuannya pun akhirnya merasa kasihan dan ia memberikan izin kepada Langgusu untuk pulang ke kampung halamannya. Ketika berada di tengah laut, kapal yang ditumpangi oleh Langgusu pun tenggelam. Dan ketika kabar itu sampai ke telinganya Langgini, Langgini sangat merasa hancur dan terpuruk. Ia pun berdiri di situ dan menunggu suaminya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dari zuhur sampai dengan isya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun. Langgini tetap menunggu dan terus menunggu suaminya. Hingga saat tubuhnya pun menjadi rapuh dan lemah. Dan Langgini pun berkata, "Jika aku tidak bisa bertemu dengan suamiku, lebih baik aku menjadi batu."